Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifullah, NPM 17640075, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Sampah. Pengertian sampah menurut SNI 19-2454-2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan adalah limbah yang bersifat padat, terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Berdasarkan pengertian di atas, maka secara sederhana, sampah dapat diartikan segala sesuatu yang berasal dari kegiatan atau aktivitas manusia atau makhluk hidup lainnya yang berbentuk padat, yang tidak diinginkan lagi dan dianggap tidak berguna pada waktu tertentu. Klasifikasi sampah. A. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, sampah yang dikelola berdasarkan undang-undang ini terdiri atas 1. Sampah rumah tangga. Sampah ini berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 2. Sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah ini berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya. 3. Sampah spesifik. Sampah ini meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan atau sampah yang timbul tidak secara periodik. B. Berdasarkan asalnya. Secara umum, jenis sampah berdasarkan asalnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Malonggi dan Saleh 2015. 1. Sampah organik. Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, pertanian, perkantoran, dan kegiatan lain. 2. Sampah anorganik. Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam yang tidak terbaharui seperti mineral, minyak bumi, dan atau dari proses industri. C. Berdasarkan sifatnya, secara garis besar, sampah dapat digolongkan sebagai berikut. Malonggi dan Saleh 2015. 1. Degradable waste. Sampah yang mudah membusuk atau terurai, misalnya sisa makanan, sayuran, daging, dan lain-lain. 2. Non-degradable waste. Sampah tidak mudah terurai atau membusuk, yaitu plastik, kaleng bekas, dan lain-lain. 3. Combustible waste. Sampah yang mudah terbakar, misalnya kertas, daun-daun kering, dan lain-lain. 4. Non-combustible waste. Sampah yang tidak mudah terbakar, misalnya besi, kaleng bekas, gelas, dan lain-lain. Sumber-sumber sampah. Sampah yang dikelola oleh pemerintah kota di Indonesia sering dikategorikan dalam beberapa kelompok, yaitu Damanhuri 2010. A. Sampah dari rumah tinggal. Merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan atau lingkungan rumah tangga, atau yang sering disebut dengan istilah sampah domestik. Dari kelompok sumber ini umumnya dihasilkan sampah berupa sisa makanan, plastik, kertas, karton, kain, kayu, kaca, daun, logam, dan kadang-kadang sampah berukuran besar seperti dahan pohon. B. Sampah dari daerah komersial. Sumber sampah dari kelompok ini berasal dari pertokoan, pusat perdagangan, pasar, hotel, perkantoran, dan lain-lain. C. Sampah dari perkantoran atau institusi.
Sumber sampah dari kelompok ini meliputi perkantoran, sekolah, rumah sakit, lembaga permasyarakatan, dan lain-lain. D. Sampah dari jalan atau taman dan tempat umum. Sumber dari sampah ini dapat berasal dari jalan kota, tempat parkir, tempat rekreasi, saluran drainase kota, dan lain-lain. E. Sampah dari industri dan rumah sakit yang sejenis dengan sampah kota. Kegiatan umum dari industri dan rumah sakit tetap menghasilkan sampah sejenis sampah domestik seperti sisa makanan, kertas, plastik, dan lain-lain.